Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah bangkit dari kegagalan dan jadi teranglah. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Apakah saudara sedang putus asa akibat kegagalan? Mungkin saudara gagal menjadi juara dalam sebuah pertandingan, gagal lulus ujian, gagal diterima bekerja di sebuah perusahaan impian. Atau mungkin saudara gagal berumah tangga, gagal menjalin hubungan, bahkan gagal menjadi orang tua yang baik. Saya tahu, yang namanya kegagalan tentulah bukan pencapaian yang saudara inginkan. Karena setiap orang ingin sukses dan berhasil dalam hidupnya. Theodore Roosevelt berkata, satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. So, selama hidup, tak mungkin kita tidak berbuat apa-apa, bukan? Jadi kegagalan bukanlah sesuatu yang langka. Setiap orang pernah mengalaminya, meskipun dalam hal berbeda dan dengan respon yang berbeda pula. Tokoh-tokoh sepanjang masa dalam Alkitab pun pernah mengalami kegagalan. Sebut saja Musa, Daud, Elia, Petrus. Mereka gagal dalam area hidup yang berbeda-beda. Namun, tak hanya berhasil bangkit kembali, mereka juga menjadikan kegagalan sebagai peluang untuk bertumbuh. Mereka belajar dari kesalahan dan pada akhirnya sungguh mereka hidup dan mereka menjadi terang. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengolah kegagalan menjadi terang? Jawabannya simple, yaitu bangkit kembali, lagi dan lagi. Berdoa, minta kemampuan ilahi, minta pengurapan yang baru dari Tuhan, minta Roh Kudus penuhi kita setiap hari. Amsal 24 ayat 16, firman Allah berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi kegagalan bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik daripada yang saudara jalani sebelumnya. Perhatikan kisah ini. Ada 2 petani yang mengalami gagal panen akibat banjir. Keduanya sama-sama bersedih. Petani yang pertama setiap kali melihat ladangnya tidak kuasa menahan tangis. Ladang itu adalah masa depannya. Hari demi hari ia terus menyesali musibah tersebut. Petani kedua juga sama hancurnya seperti petani yang pertama. Namun 2 hari kemudian ia kembali bekerja. Dia mencangkul tanah lagi, menanam benih lagi, mengairi dan memupuk ladangnya lagi. 3 bulan berlalu. Petani pertama masih meratapi kegagalannya dan ladangnya tak terurus sama sekali. Di saat yang sama, petani kedua telah menuai hasil panennya, di mana yang dia bangun kembali, dia tanam kembali, dan sekarang dia menuai kembali. Beda ya. Saudara, terus meratapi dan menyesali kesalahan yang menyebabkan kegagalan itu tidak sama sekali ada gunanya. Saudara hanya akan menjadi pribadi yang sama, tidak bisa berjiwa besar dengan menerima kekalahan. Saudara juga tidak menjadi lebih dewasa dan memiliki karakter yang kuat. Untuk bertahan, saudara harus memiliki daya tahan dan daya juang yang mumpuni. Orang-orang yang saudara kenal sukses tidak serta-merta sukses begitu saja. Ada yang harus mulai dari nol dan mengalami jatuh bangun, bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali dalam hidup jatuh bangun, dan jatuh bangun. Pertanyaannya, hanya yang bangkit kembali yang sukses. So, mengapa kita nggak bangkit kembali? Kita punya Yesus, kita punya Roh Kudus yang sanggup menolong saudara dan saya. Ada amin. So, bangkitlah kembali. Berapa kali pun saudara gagal, tidak usah malu, apalagi berkecil hati. Hanya orang-orang yang berani bangkit setelah gagal yang akan berhasil dalam hidupnya. Roma 5 ayat ke-3 sampai ke-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Boleh katakan amin. Nah saudara, tentu pada waktu saudara mengalami kegagalan, tentu saudara mengalami yang namanya sengsara. Saudara mungkin bisa patah hati, putus asa, frustasi, marah atau sedih. Namun firman Tuhan mengatakan bukan itu yang seharusnya menjadi respon kita ketika kita gagal. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan pendewasaan dan bangkit kembali menjadi terang. Dan kemudian menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Ayo, jadikan kegagalan sebagai cambuk saudara untuk lebih bertekun lagi. Menilik apa yang salah di masa lalu dan berusaha melakukan apa yang lebih baik saat ini. Dengan demikian, saudara akan menjadi pribadi yang tahan uji. Lewat kegagalan, saudara dilengkapi dengan bekal pengalaman agar siap menghadapi situasi sulit di kemudian hari. Ketika saudara tahan uji,
maka saudara punya pengharapan akan keberhasilan dan kemenangan. Filipi 3 ayat 13 dan 14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Lupakan saja kegagalan saudara, jangan terus melihat ke belakang, tetapi arahkan fokus saudara harus ke depan. Berlarilah sedemikian rupa, kejar impian dan cita-cita saudara sampai saudara memperoleh upahnya. Tidak ada usaha yang sia-sia. Boleh katakan amin. Percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara. Kegagalan bisa membuat seseorang menjadi rendah diri. Saudara bisa mengurung diri, menarik diri dari pergaulan, dan percaya bahwa saudara seorang pecundang karena saudara telah gagal. Padahal kegagalan itu sifatnya hanya sementara. Anda bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan kesempatan Anda masih terbuka. Filipi 4 ayat ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara boleh saja gagal dan saudara bisa gagal. Terimalah kenyataan itu. Namun jangan lupa, Tuhan tidak pernah gagal. Seburuk apapun kegagalan itu tidak akan mengurangi nilai saudara di mata Tuhan. Ketika saudara berusaha bangkit lagi, maka Tuhan akan menolong saudara. Saudara harus percaya diri serta yakin pada diri sendiri karena Tuhan bersama saudara. Saudara dapat melalui masa-masa berat ini karena Tuhanlah yang memberikan saudara kekuatan dan pertolongan. Mungkin dengan kekuatan diri sendiri, saudara tidak mampu bahkan tidak berdaya sama sekali. Namun adakah hal yang terlalu sulit bagi Allah kita? Kini jangan lagi terpuruk dalam kegagalan. Gagal itu tak selalu buruk. Justru ia akan menjadi awal dari sebuah kemenangan. Kalau saudara bisa mengatasi dan mengolahnya. Semangat. Saatnya saudara menjadi terang. Untuk menjadi terang yang menerangi banyak orang, pastilah akan banyak penderitaan yang harus kita rasakan dan alami. Dalam tugas luhur ini, tidak ada ruang untuk cinta diri. Tidak ada sesuatu yang boleh kita jadikan sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebab di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Di 1 Korintus 2 kedua dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Hartamu adalah Kristus. Karena itu, kehendak Kristus menjadi kehendakmu. Kerinduan Kristus harusnya menjadi kerinduanmu juga. Kecintaan Kristus harusnya menjadi kecintaanmu juga. Luka-luka Kristus haruslah menjadi luka-lukamu juga. Katakan amin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita menjadi terang bagi sesama? Mazmur 112 ayat ke-4 sampai ke-8. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Saudara, dari antara kita ada yang bekerja sebagai seorang dokter, tukang bangunan, pembantu rumah tangga, karyawan, pengusaha, buruh, hakim, tentara mungkin, imam, seniman, arsitek, barangkali penyapu jalan, dan apapun karya yang saudara kerjakan, ada suatu rahasia suci di balik semua yang kita kerjakan itu. Sesederhana apapun itu dalam pandangan dunia. Lihat, lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan pada saudara dan saya, kita bisa menjadi berkat dan terang bagi sesama ciptaan Tuhan. Ketahuilah bahwa Allah hendak menyatakan kerajaan dan kemuliaannya melalui pekerjaanmu. So izinkanlah dunia merasakan sentuhan Tuhan melalui kehadiranmu di tengah-tengah dunia. Jangan takut. Dalam Injil Matius 5 ayat ke-14 sampai ke-15 dituliskan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Di samping menjadi garam, Tuhan Yesus juga mengingatkan orang percaya supaya memunculkan terang kepada dunia. Sama seperti ketika Tuhan memerintahkan umatnya bisa memunculkan garam dalam hidupnya. Demikian juga ketika Tuhan memerintahkan kita untuk bisa menjadi terang bagi semua orang. Terang itu harus dilihat dan memberi dampak positif bagi orang yang ada di sekitarnya. Kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat, atau seseorang yang menjadi pengikut Kristus tidak ada yang disembunyikan. Jadi menjadi pengikut Kristus tidak bisa dengan sembunyi-sembunyi. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus bisa dilihat, dinyatakan kepada seluruh dunia. Terang adalah pembimbing orang. Terang merupakan pembimbing perahu-perahu yang ada di tengah laut untuk bisa melihat pantai dan di teluk-teluk di malam hari.
Lampu berderet-deret menjadi petunjuk arah kapal di tengah laut. Bagi penduduk di kota, terang merupakan petunjuk arah jalan pulang ke rumah. Betapa menyulitkan saudara saat lampu mati dan kita ada di jalan. Demikian pula saat kita ada di rumah, betapa menyulitkan saat lampu mati kita bisa menabrak ke sana dan kemari. Firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 19 menuliskan demikian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Katakan amin. Nah saudara, cara mengusir kegelapan adalah berilah sinar terang dan arahkan ke tempat gelap. Maka kegelapan akan hilang. Kegelapan tidak akan pernah tahan bila berhadapan dengan terang. Bila terang datang, maka sirnalah kegelapan itu. Kita tidak bisa mengusir gelap dalam ruangan. Gelap tak dapat diangkat dan tak dapat dibuang begitu saja. Tetapi dapat diselesaikan bila ada terang di situ. Pertanyaannya, siapakah terang itu? Tuhan menghendaki kitalah teladan dan terang itu sebagai solusi terhadap keadaan gelap di sekitar kita. Yesaya 60 ayat pertama firman Allah berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mungkin saat ini di lingkungan tempat tinggal kita gelap, di tempat kerja kita gelap, atau di mana saja. Tapi terang itu Tuhan berikan buat saudara dan saya untuk menerangi tempat itu. Karena itu, marilah bangkit dan jadi teranglah untuk menerangi dunia. Tapi jangan lupa bahwa kita akan mampu menjadi terang bila kita berada di dalam sumber terang itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayo bangkit dari kegagalan dan jadi teranglah bagi semua orang. Jadilah berkat bagi sesamamu dimanapun saudara berada. Boleh katakan amin? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat khotbah minggu hari ini. Kami mau belajar bangkit dari kegagalan. Tuhan berikan kekuatan buat setiap umat Tuhan yang saat ini mengikuti khotbah minggu ini. Biar mereka dikuatkan oleh firman Tuhan, mereka bangkit kembali. Dan bukan sekedar bangkit, sesungguhnya Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan menjadi terang. Kami tahu Tuhan saat ini kegelapan ada di bumi dan kami melihat banyak hal yang bisa anak-anak Tuhan lakukan untuk menerangi secara rohani sehingga banyak orang akan datang kembali percaya kepada Yesus dan banyak orang yang bisa diselamatkan oleh terang itu, yaitu sumbernya dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami semua. Kami mengucap syukur buat hari yang indah ini, kami boleh bangkit dan menjadi terang. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.